Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan membahas contoh soal penilaian akhir semester atau PAS pada semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023, mata pelajaran Matematika kelas 5. Di mana pada video kali ini dilanjutkan dari soal nomor 11. Soal nomor 11. 12.000 cm ditambah 0,7 km sama dengan T meter. Pilihan jawaban A 820 meter, B 1270 meter, C 12.070 meter, D 19.000 meter. Pembahasan nomor 11. Untuk membahas soal nomor 11 ini, kita membutuhkan bantuan ini ya. Nah, setiap turun satu tangga, ini dikali 10. Setiap naik satu tangga, dibagi 10. Nanti kita sesuaikan apakah nanti naik atau turun. Nah, sekarang perhatikan. 12.000 cm akan dirubah ke meter. Kenapa kok harus dirubah ke meter? Karena pilihan jawabannya satuannya meter. Maka 12.000 cm ini harus kita konversi terlebih dahulu ke satuan meter. Kemudian 0,7 km nanti juga kita akan konversi ke satuan meter. Baru nanti kita jumlahkan. Kembali ke 12.000 cm. Ini dari cm ke meter naik apa turun? Kita lihat di sini cm, di sini meter, berarti naik ya. Naik berapa kali? 1, 2. Nah, karena naik 2 kali, maka setiap naik satu tangga dibagi 10. Karena naik 2 tangga, maka dibagi 100 ya. Kita tulis 12.000 per 100. Nah, sekarang kita sederhanakan. Karena di sini sama-sama ada 0, maka dengan cara mudahnya adalah kita coret. Sebenarnya bukan coret, tapi dibagi ya. Bahasa mudahnya adalah coret. Cara mencoretnya adalah lihat 0 yang paling sedikit. 0 yang paling sedikit adalah 2, maka kita hanya mencoret 2 saja. Yang di bagian penyebut 2, yang di bagian pembilang juga 2. Sehingga tinggal berapa? 120 dan 1. Sekarang karena ini bentuknya pecahan atau pembagian, 120 dibagi 1 tetap 120 meter. Berikutnya 0,7 km sama dengan T meter. Nah, ini juga akan kita konversi ya. Kita lihat dulu. Dari kilometer ke meter berarti turun ya. Turun berapa kali? 1, 2, 3. Karena turun 3 kali, setiap turun satu tangga dikali 10, maka karena turun 3 kali, berarti dikali 1000. Sehingga kita tulis 0,7 kali 1000. Nah, bagaimana cara mengerjakannya dengan mudah? Sedangkan di sini bentuknya desimal. Maka kita hilangkan desimalnya dengan cara apa? Dengan cara mencoret 0. Nah, berapa banyak 0 yang akan dicoret? Sesuaikan dengan berapa banyak angka setelah koma. Karena di sini hanya satu angka setelah koma, maka kita akan mencoret 1 0 saja. Kita coret ya. Nah, karena kita mencoret 0, maka komanya ini sudah tidak ada. Begitu ya. Dan 0 yang berada di depan ini sama saja tidak ada. Sehingga agar lebih jelas kita tulis lagi seperti ini. 7 kali 100. Satuannya meter. Nah, sekarang kita kerjakan 7 kali 100 sama dengan berapa? 700. Nah, satuannya meter. Selanjutnya baru kita kerjakan karena satuannya sudah sama-sama meter. Sehingga 12.000 cm ditambah 0,7 km sama dengan tadi 12.000 cm sama dengan 120 meter. 0,7 km sama dengan 700 meter. Ini dijumlahkan sehingga sama dengan berapa? 820 meter. Berdasarkan pengerjaan ini, maka pilihan jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya soal nomor 12. 48 bulan ditambah 1/4 windu ditambah 1/5 abad sama dengan T.
Pilihan jawabannya adalah A. 23 tahun, B. 24 tahun, C. 25 tahun, D. 26 tahun. Pembahasan nomor 12. Diketahui 12 bulan itu sama dengan 1 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Nah, ini catatannya ya. Baru kita kerjakan. 48 bulan ditambah 1/4 windu ditambah 1/5 abad. Kita kerjakan ya. Dengan cara apa? Kita rubah ke tahun semua. Karena pilihan jawabannya adalah tahun. Maka 48 bulan akan dirubah ke tahun. 1/4 windu juga akan dirubah ke tahun. 1/5 abad juga akan dirubah ke tahun. Baru kita jumlahkan. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Dalam kurung 48 dibagi 12, satuannya tahun, ditambah 1/4 kali 8, satuannya tahun, ditambah 1/5 kali 100, satuannya tahun. Selanjutnya, 48 dibagi 12 berapa? 4 tahun. 1/4 kali 8, caranya bagaimana? 8 kali 1, 8 dibagi 4 sama dengan 2 tahun. Kemudian, 100 dikali 1, 100 dibagi 5, 20. Jadi 1/5 dari 100 sama dengan 20 tahun. Selanjutnya baru kita jumlahkan. 4 tahun ditambah 2 tahun ditambah 20 tahun sama dengan berapa? 26 tahun. Berdasarkan pengerjaan ini, maka pilihan jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 13. Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota A pukul 6.00 dan tiba di kota B pukul 8.00. Jarak kota A ke kota B adalah 90 km. Kecepatan mobil Pak Ahmad adalah T. Pilihan jawabannya adalah A 40 km per jam, B 45 km per jam, C 50 km per jam, D 60 km per jam. Pembahasan nomor 13. Perhatikan segitiga berikut ya. Ini adalah segitiga ajaib ya, di mana nanti dengan menggunakan ini kita bisa menentukan rumus kecepatan yang dilambangkan dengan K, atau rumus jarak yang dilambangkan dengan J, atau rumus waktu yang dilambangkan dengan W. Nah, karena soal ini menanyakan kecepatan, maka kita tutup bagian K, lambang dari kecepatan. Nah, sehingga seperti ini. Sehingga tersisa J dan W. Di mana posisinya adalah atas dan bawah. Karena atas dan bawah, maka ini artinya pembagian. Sehingga kita tulis seperti ini. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, kita tahu pecahan itu adalah bentuk lain dari pembagian. Sekarang kita masukkan nilainya. Kita tahu jaraknya adalah 90 km. Waktunya adalah 2 jam. Kenapa kok 2 jam? Dari jam 6 sampai jam 8 adalah lamanya 2 jam. Selanjutnya kita kerjakan 90 dibagi 2 sama dengan berapa? 45. Nah, ini tinggal km per jam. Berdasarkan pengerjaan ini, maka pilihan jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 14. Sebuah bak dengan volume 72 liter akan diisi air penuh dengan debit air 20 cm3 per detik. Berapa waktu yang dibutuhkan? Pilihan jawabannya adalah A 30 menit, B 40 menit, C 50 menit, D 60 menit. Pembahasan nomor 14. Perhatikan segitiga berikut. Nah, ini lagi-lagi kita akan menggunakan segitiga ajaib di mana ini beda lambangnya ya. D ini merupakan lambang dari debit, V merupakan lambang dari volume, W merupakan lambang dari waktu. Nah, dari soal ini yang ditanyakan apa? Waktunya. Maka seperti sebelumnya, kita tutup bagian W. Nah, sehingga kita peroleh tersisa V dan D. Sehingga rumus waktu adalah waktu sama dengan volume dibagi debit. Karena atas bawah itu adalah operasinya pembagian. Selanjutnya kita lihat volumenya. Di sini volumenya 72 liter. Debitnya 20 cm3 per detik. Ini ada perbedaan satuan sehingga kita harus konversi terlebih dahulu ya. Diketahui 1 liter sama dengan 1000 cm3. Maka volume sama dengan 72 liter tadi
ketika dirubah ke cm kubik, maka menjadi 72.000 cm kubik. Karena sekarang sudah sama satuannya, maka kita masukkan ke rumus ini. Sama dengan volumenya adalah 72.000 cm kubik dibagi debitnya adalah 20 cm kubik per 1 detik. Ini adalah bentuk lain dari 20 cm kubik per detik. Jadi ini artinya 20 cm kubik per 1 detik. Gitu ya. Selanjutnya, sesuai dengan pengerjaan pecahan, maka ketika pembagian, maka berubah menjadi perkalian dan pecahan yang setelahnya adalah dibuat kebalikannya. Selanjutnya kita kerjakan 72.000 cm kubik kali 1 detik. Ini caranya bagaimana? Tinggal 72.000 kali 1 itu tetap 72.000 ya. Cm kubik kali detik ini tetap cm kubik detik. Nah, sedangkan 20 cm kubik ini, penyebut ini, tinggal kita tulis lagi di sini ya. Nah, selanjutnya adakah yang bisa kita kerjakan? Ada. Kita lakukan penyederhanaan. Nah, di sini 70 dari 1000, di sini ada 0 sebanyak 3. Ini 20, ada 0 sebanyak 1. Maka, seperti yang saya sebut sebelumnya, cara mudahnya adalah kita coret ya. Karena 0 yang paling sedikit adalah 1, maka kita coret 0, 1 saja. Jadi seperti ini ya. Kemudian cm kubik dengan cm kubik ini juga ikut kita sederhanakan. Sehingga tersisa 7200 detik per 2. Nah, 7200 ini dibagi 2 sama dengan berapa? 36. 00 kita tulis lagi ya, detik. Karena pilihan jawaban di sini satuannya menit, maka kita perlu merubah ke satuan menit juga. Kita tahu 1 menit sama dengan 60 detik, maka 3600 ini dibagi 60. Kita pakai konsep coret-coret ya. Kemudian 36 dibagi 6 sama dengan 6. 0 tulis lagi, sehingga hasilnya adalah 60 menit. Maka berdasarkan pengerjaan ini, pilihan jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 15. Selama 10 menit sebuah tangki dapat terisi penuh 240 liter air. Berapakah kecepatan debit air? Pilihan jawabannya adalah A. 100 cm kubik per detik, B. 200 cm kubik per detik, C. 300 cm kubik per detik, D. 400 cm kubik per detik. Pembahasan nomor 15. Nah, perhatikan segitiga berikut. Lagi-lagi kita menggunakan segitiga ajaib ini ya. Dan tidak perlu saya jelaskan kembali lambang-lambang ini ya. Nah, berdasarkan soal ini, pertanyaannya apa? Debit ya, maka kita tutup bagian debit. Sehingga tersisa V, volume, dan W, waktu. Atas dan bawah. Maka ini hubungannya atau operasinya adalah pembagian. Sehingga rumusnya menjadi debit sama dengan volume dibagi waktu atau volume per waktu. Nah, sekarang perhatikan lagi di soal. Di sini volumenya adalah satuannya liter. Sedangkan di pilihan jawabannya adalah satuannya cm kubik. Begitu juga dengan satuan waktunya. Di soal satuan waktunya adalah menit. Di pilihan jawabannya adalah detik. Maka juga perlu kita konversi. Mari kita kerjakan. Kita tahu 1 liter sama dengan 1000 cm kubik. Maka volume yang tadinya 240 liter, jika dirubah ke satuan cm kubik, menjadi 240.000 cm kubik. Begitu juga dengan satuan waktunya ya. Kita tahu 1 menit sama dengan 60 detik. Tadi waktunya berapa? 10 menit. Ketika dirubah ke detik, maka sama dengan 600 detik. Selanjutnya kita masukkan pada rumus ini ya. Volumenya adalah 240.000 cm kubik. Waktunya 600 detik. Sekarang kita sederhanakan ya. Seperti konsep sebelumnya, cara mudahnya adalah lihat 0 yang paling sedikit, yaitu 0-nya yang paling sedikit adalah 2. Maka kita coret 2 0. Bagian penyebut dan juga bagian pembilang. Sehingga tersisa 2400 cm kubik dan 6 detik. Selanjutnya kita langsung bagi saja ya. 2400 dibagi 6. Cara mudahnya adalah 24 dibagi 6 sama dengan berapa? 4 ya. Kemudian tinggal 0, 0. 0-nya 2, kita tulis di sini. 0, 0.
Kemudian cm kubik tulis di sini per detik. Gitu ya. Berdasarkan pengerjaan ini, maka pilihan jawaban yang benar adalah D. Demikian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, mohon subscribe ya. Dan tinggalkan komentar serta like-nya di video ini. Agar channel kami bisa berkembang dan terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.